Akhirnya jengukin anak pondok setelah 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sebelum kita berangkat ke Gersik, ini aku ada pengajian di waktu subuh dan lanjut ini kita sholat-sholat dulu sebelum kita berangkat. Lanjut aja kita pamitan dulu sama mertua aku. Di sini kita lagi ngumpul cerita-cerita dulu ya sebelum kita berangkat cus ke Gersik. Dan oke, ini sudah di perjalanan. Alhamdulillah hari ini adalah tepat 40 hari. Setelah 40 hari anak-anak itu ada di pondok pesantren, khususnya untuk Abang Haki, karena memang peraturan di pondok pesantren yang khusus untuk MTS atau sejenjangan dengan SMP memang nggak boleh dijenguk sampai 40 hari. Nah, setelah 40 hari baru deh kita bersama wali-wali lainnya akhirnya kita bisa menjenguk juga. Dan ini tuh bener-bener bikin deg-degan ya, karena gimana ya reaksinya Abang Haki pas saat ada di pondok pesantren yang baru. Di sini tuh aku lagi mikir apakah Abang Haki itu seneng atau lagi susah atau gimana gitu ya. Karena memang cerita-cerita anak baru yang masuk pesantren, khususnya pesantren baru gitu ya, itu bakalan ada gimana sih ya, rada nggak enaknya ya. Karena juga beberapa temen aku yang anaknya juga masuk di SMP yang baru itu banyak banget cerita yang menyedihkan. Entah mereka dibully lah, entah mereka nggak kerasan, entah mereka nggak cocok sama makanan, entah mereka nggak cocok sama kegiatan, itu bener-bener banyak banget. Dan di sini aku bener-bener pengen ngedengerin apa hasil dari Abang Haki. Nah, di sini sebelum kita ke Abang Haki, kita mau ke tempatnya Abang Sudik dulu. Karena untuk jaraknya ini lumayan deket sih ya, cuma kurang lebih setengah kilometeran dari pondoknya Abang Haki. Nah, ini kita langsung jemput Abang Sudik. Ternyata Abang Sudik tuh lagi jajan karena pas banget hari ini tuh hari libur mereka sekolah. Dan lanjut di sini kita mau pamitan dulu sama ibu pengasuh dari Abang Sodik. Di sini kita sambil cerita-cerita ternyata di sini sudah menerima murid-murid baru dari kelas 1 SD. Kalau dulu Abang Haki pas masuk ke sini di ini tuh belum nerima untuk anak kelas 1 SD. Jadi Abang Haki 2 tahunnya itu ada di Sumenep, habis itu baru deh pindah ke Gresik. Sama juga sama dengan Abang Sodik. Dan lanjut ini kita mau ke tempatnya Abang Haki. Berhubung ini tuh lumayan deket sebenarnya, pakai jalan kaki tuh gak masalah, cuman nanti kasihan pas kita kalau parkirnya jauh jadi gak bisa ngambil barang-barangnya Abang Haki, karena Abang Haki itu banyak banget barang-barang yang di request sebelum kita mau jenguk. Dan untuk requestnya anak-anak pondok di sini ini tuh melalui secarik surat, karena memang mungkin peraturannya ya kali ya, nggak tahu juga gimana. Nah, lanjut ini kita lihat suasana di pondoknya pesantrennya Abang Haki. Bener-bener rame banget. Ini tuh baru aja selesai sholat duhur. Dan kita juga sudah selesai sholat duhur juga tadi sempat berhenti sebentar. Karena memang supaya nanti itu bisa langsung fresh gitu ya. Ketemu sama anak-anak itu gak ribet ngapa-ngapain lagi, karena memang jadwal jenguknya untuk SMP di sini dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jadi memang benar-benar terbatas. Dan peraturannya lagi di sini tidak boleh meminjamkan HP kepada anak pada saat sambangan. Jadi benar-benar harus dijaga ketat. Dan ini kita langsung nungguin Abang Haki. Abang Haki itu sudah datang. Tadi itu langsung dijemput sama Abang Sodik. Dan di sini peraturannya katanya memang wali itu dilarang untuk masuk ke kamar santri. Tapi aku lihat di sini beberapa ada sih wali santri yang tetap masuk. Mungkin masih kelonggaran kali ya. Namanya juga baru pertama kali acara sambangan untuk anak yang baru masuk SMP di sini. Hah? Nyaman? Jadi nak daripada Pak Malik. Oh, nyaman ya dia? Ini siapa nih nyaman? Jadi nak angan luas tidak bosan lah main lagi. Di mana? Nah, itu tadi sepenggal kata-kata dari Abang Haki. Abang Haki langsung sumringah bahagia dengan senyuman yang lebar dan puas. Katanya dia itu lebih enak ada di pesantren sini daripada di tempat pesantrennya yang waktu SD. Dan ternyata setelah kita langsung ke Abang Sodik, sebelum kita ke Abang Haki, itu Abang Sodik tuh langsung cerita, Umi, Abi, katanya Abang Haki katanya lebih enak di pesantren SMP, Mi, daripada yang SD, katanya gitu. Loh, kok bisa? Ternyata setelah di sini ya kita cerita-cerita, kita di sini menikmati ceritanya Abang Haki, karena dari awal Abang Haki
jumpa sama kita itu bener-bener Abang Haki yang ceritanya panjang banget, lebar banget, dan itu nadanya semuanya bahagia. Nah, aku yang kepikiran gimana ya respon pertamanya Abang Haki. Ternyata alhamdulillah Abang Haki itu bener-bener memberikan dampak positif ke adik-adiknya dan juga ke teman-temannya. Ternyata dari ceritanya Abang Haki, dia itu seneng di sini karena memang tempatnya luas. Yang pertama itu luas banget, namanya juga pesantren SMP ya. Di sini bukan cuma untuk SMP doang, tapi ada SMA, ada kuliah, dan juga ada keluarga-keluarga dari kiai. Jadi benar-benar ini tuh luas banget. Kalau satu kelurahan kayaknya nyampe kayaknya, kalau enggak lebih gitu ya. Beda sama lingkungan yang ada di waktu SD. Nah, kalau lingkungan di waktu SD itu benar-benar itu sedikit banget, hanya lingkupan satu ruangan aja, satu rumah gitu ya. Dan selebihnya ya hanya tetangga-tetangga doang, nggak ada teman-temannya dan nggak ada lingkungan lainnya. Nah, kalau di sini katanya Abang Haki itu benar-benar enak banget. Sedangkan untuk rutinitas sekolahnya itu katanya sih ada 3 kali, pagi, kemudian ada sore dan juga malam. Dan dilanjutkan lagi untuk sholatnya juga alhamdulillah berjamaah menggunakan baju putih-putih, dan dilanjutkan lagi dengan acara makannya yang memang bener-bener ada peraturannya, tapi peraturannya bikin seneng juga ke Abang Haki gitu ya. Dan juga di sini pas saat kita lagi sambang bener-bener Abang Haki ngejaga gak mau pegang HP, karena di sini katanya temannya tuh ada yang kegap pas saat sambang itu megang HP, jadi pas langsung digundul gitu ya. Jadi Abang Haki gak mau, karena walaupun di sini tuh secara kasat mata tidak diawasi, tapi sebenarnya ada beberapa pengawas yang memang dari petugas pondok yang menyamar gitu, entah jadi tukang parkir lah, entah jadi siapa gitu ya. Jadi memang murni untuk menjaga anak-anak supaya nanti pas saat orang tuanya balik nanti bisa disidak saat mereka sudah pulang gitulah ya. Alhamdulillah Abang Haki juga mengikuti peraturannya dengan baik, dan ya karena memang kebanyakan Abang Haki cerita, akhirnya Abang Sudiknya sampai ketiduran dengerin ceritanya Abang Haki. Nah, untuk acara sekarang ini memang gak banyak cerita dari Abang Sudik. Abang Sudik tuh hanya beberapa aja cerita, karena memang Abang Sudik juga penasaran sama ceritanya Abang Haki gitu ya. Alhamdulillah setelah dengar semuanya sudah lega, sedikit lega, karena memang beda banget sama cerita temen-temen aku yang anaknya pertama kali masuk pesantren SMP yang katanya yang sampai sakit lah, sampai gimana gitu ya. Alhamdulillah ini tuh enggak. Dan untuk pembulian juga alhamdulillah enggak ada, karena di sini tuh bener-bener dijaga di tiap kamarnya. Di tiap kamarnya ada kurang lebih 8 orang penjaga yang memang mengawasi anak-anak. Jadi kalau ada satu anak yang ngusilin temennya sampai dia itu nangis atau sampai dia itu berubah, itu tuh orang yang ngusilin pasti akan langsung dihukum. Dihukum dengan hukuman yang setimpal supaya nggak ngulangi sikapnya dia ke temennya. Jadi alhamdulillah insya Allah kondusif untuk lingkungan satu kamarnya Abang Haki. Bayangkan satu kamarnya Abang Haki itu ada kisaran 45 sampai 50 anak, dijaga dengan 8 hingga 10 penjaga. Insya Allah tentram kalau memang semua aturan dan semua dari peraturan dari pondok itu diikuti oleh penjaga maupun oleh santrinya sendiri. Alhamdulillah itu bener-bener lega banget. Oke, tadi ya acaranya yang sebelum kita pamitan sama Abang Haki, karena memang sudah bel waktu asar, Abang Haki harus sholat dan wali-wali harus pulang. Jadi Abang Haki langsung ganti baju dan langsung pamitan seperti itu. Dan ini kita di sini mau ngabisin waktu bersama Abang Sodik, karena Abang Sodik kan waktunya bebas, mau sampai kapanpun nggak masalah. Supaya kita adil sama anak-anak, kita juga untuk Abang Sodik kita beri fasilitas yang sama sebelum Abang Haki SMP juga, yaitu kita kunjungi mereka hingga larut malam. Karena kebiasaan kita memang waktu SD kita jenguk mereka itu sampai malam gitu. Udah kalau malam baru kita pamit pulang. Nah, di sini sebelum kita pamit, Abang Sudik pengen makan katanya ayam rekoso, salah satu ayam yang baru yang ada di pondok sana. Jadi ya udah kita langsung berikan Abang Sudik ayam. Dan di sini memang Abang Sudik lagi kurang enak badan karena baru aja sakit. Alhamdulillah sudah sehat, cuma mungkin nafsu makannya belum baik gitu ya. Dan next Abang
Abang Sudek akan ikut porseni kaligrafi. Semoga menang dan semakin semangat untuk pondok pesantrennya. Ya, bentar lagi Abang Sudek bakalan SMP nyusul Abang Haki. Semoga Abang Sudek bisa makin betah dan makin semangat di pondok pesantrennya seperti Abang Haki. Oke, sekian saja video dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan ini juga sekilas cerita dari aku sebagai kenang-kenangan untuk anak-anak aku dan aku sendiri, supaya nanti kalau kangen sama masa-masa ini aku bisa lihat video aku sendiri. Oke, sampai sekian aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.